marketers. Nah, nanti apa sih produk marketers? Nanti kita akan sharing bersama Mas Ilham. Oke, karena ini sudah jam 9:13, ya mungkin 2 menit lagi kita mulai. Kita mulai aja sih ya biar lebih cepat karena Jumat ini waktunya pendek. Jadi biar materinya tuntas kita mulai tepat waktu ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman ya, peserta Jumat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur di hari Jumat ini, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk belajar bareng hari ini. Ya, kita akan dibersamai oleh Mas Nurul Ilham dari Pondok Marketers ya, pondok yang konsentrasi banget untuk mencetak para marketers ya. Mudah-mudahan banyak ya marketers yang memang lahir dari pondok ini yang bisa bermanfaat buat umat, kemudian buat negara ya. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana kalau kita pengen cari contoh orang yang sudah sukses dunia akhirat, tinggal ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sudah terbukti sukses dunia akhirat dan dijamin kalau kita mengikuti beliau, insya Allah kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sapa kembali Mas Nurul Ilham. Halo Mas Nurul Ilham. Ya, sebelum kita masuk materi, boleh dong Kang kenalan dulu sama teman-teman. Kang Nurul Ilham ini apa asalnya, dari mana, kemudian sekarang kegiatannya di mana ya. Kemudian ini yang penasaran nih tentang Pondok Marketers nih kan. Ini beda dengan pondok-pondok yang biasanya ya. Pondok-pondok yang juga selain belajar ilmu agama, ternyata belajar tentang hard skill ya dan soft skill. Ya, termasuk hard skill-nya bagaimana ya bisa menjadi seorang marketers nih. Nah, Kang Ilham kan sekarang ada di Pondok Marketers ya, berarti ya jadi ketua di sana. Monggo silakan Kang Ilham ya, bisa diceritakan sama teman-teman di sini ya, asalnya dari mana, kemudian apa sih Pondok Marketers itu gitu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, Mas Alfian, Mas Ale ya. Mas Ale, terima kasih sebelumnya udah diundang di webinar Jumat Berbagi ya ini dari bisyarah.id. Sebelumnya perkenalan ya. Nama saya Nurul Ilham, biasa dipanggil Ilham ya. Saya asli Brebes, Jawa Tengah. Cuma saya bahasanya bahasa Sunda ya. Jadi perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jadi ikutnya ikut Sunda gitu. Gitu. Sunda dan ngapak, bahasa ngapak juga. Sudah ngapak. Sudah ngapak. Gitu. Ya, terus benar tadi yang dikatakan Mas Alfian ya. Saya di sini sebagai dibilang ya ketua lah ya, ketua di Pondok Marketer. Pondok Marketer udah berjalan sekitar kurang lebih 5 tahun ya, dari tahun 2017 itu. Dari awalnya dari mulai garasi rumah dulu, ingat banget ya, terus sekarang alhamdulillah ada gedung ya, ada wakaf gedung di, ada dua cabang di di Kala Ijo di Bantul ya, terus ada di Kretek juga. Oh ya, satu lagi ya, yang ada di Bandung, jadi juga ngurus di Pondok Marketer Bandung. Ya, itu marketer ini belajar agama ya, belajar Quran, hafalan Quran, tahfidz gitu. Cuma dibekali skill IT juga, skill terutama di marketer ya, digital marketing, kayak belajar landing page, belajar copywriting, bikin konten, terus organiknya, terus Facebook Ad, Google Ad, TikTok Ad ya gitu. Jadi diharapkan santri ini selain hafal Quran bisa mandiri ya, mandiri untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya, bahkan untuk umat gitu, bisa bermanfaat untuk umat. Seperti itu sih mungkin Mas Alfian. Oh ya, Pondok Marketer juga nggak cuma laki-laki ya, nggak cuma cowok. Di sini juga ada putrinya, ya, ikhwan dan akhwat. Jadi lengkap ya.
dan cuma lulusan SMA atau SMK. Teman-teman yang udah umur senior belum bisa gabung sebagai santri sih, karena persyaratannya dari umur 18 sampai 24 gitu. Berarti Jadi habis lulus SMA gitu ya, berarti ya kalau mau lulusan jadi SMA sana. gitu. Ya, Cuma emang barangkali ini di sini Bapak Ibu teman-teman yang mau belajar juga boleh. Cuma mungkin kita sharing-sharing aja gitu. ya. Oke, Gitu. oke. Siap. Itu tadi teman-teman tentang pondok marketers. Berapa santrinya sekarang, Mas? Santri kalau di jurusan marketer sendiri sekitar 100 ada sekarang. Masya Kali Allah. total itu. Cuma Banyak. nggak semuanya stay di pondok ya. Ada yang udah magang di perusahaan, ada yang udah kerja gitu. Ada yang Oke. lain gitu. Siap. Oke, siap. Hari ini kita belajar tentang fundamental marketing yang akan bersamai oleh Kang Nurul Ilham. Ya, saya ngikut ya Kang, dibimbing untuk teman-teman di sini banyak sih teman-teman di Bisara yang memang lagi mau go online tuh banyak ya, karena juga tidak semua bisnisnya itu online. Nah, dan memang hari ini kan tantangannya kita ya dituntut untuk bisa go online. Nah, ini kita belajar fundamentalnya hari ini bersama Kang Nurul Ilham. Maka Kang, saya persilakan kalau ada yang mau di-share slide-nya. Baik, sebelum saya mulai, izin ya, ini saya masih baru juga ya, kita sama-sama sharing aja. Belum tentu ilmu dari saya atau strategi dari saya berhasil atau bekerja di Bapak Ibu sekalian ya. Karena tiap orang pastinya beda-beda strategi ya, cuma untuk teknisnya pasti gitu-gitu aja kalau untuk digital marketing ya. Oke, saya share screen dulu ya. Bentar. Baik, udah kelihatan Mas, ini screen-nya? Sudah. Sudah, oke. Siap. Oke, untuk materi kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Saya akan sharing tentang fundamental digital marketing ya. Khususnya nanti di akhir sesi mungkin saya akan sharing pengalaman ya, cerita. Dulu saya pernah jualan buku ya, jualan buku dari modal hanya terbatas. Modalnya itu dulu dikasih 100.000 untuk budget iklannya, itu bisa tembus per bulan bisa nyampe 90 sampai 100 juta. Jadi Masya saya Allah. juga share ya dulu gimana strategi kok bisa sih dengan budget minim cash flow-nya sehat gitu, bisa juga omsetnya tinggi gitu ya. Mantap. Cuma Boleh sebelumnya Kang Ilham. mungkin ya sebelumnya saya share dulu ya apa sih itu digital marketing ya. Teman-teman yang mungkin udah familiar juga di dunia digital, di dunia marketing online ya, di kalangan e-commerce itu mungkin udah paham ya. Jadi digital marketing itu suatu strategi dan aktivitas pemasaran ya, cuma menggunakan media digital. Kalau yang selama ini kan yang dulu sebelum ada online kan biasanya kayak sales door to door gitu ya, dari rumah ke rumah untuk nyebarin brosurnya ya, untuk nawarin, atau misalkan buka toko offline, buka warung, itu kan secara offline ya. Kalau digital marketing kita pemasarannya atau menjualkan produk atau branding itu secara online ya, pakai media digital ya, baik itu media sosial maupun search engine ya, Google dan lain-lain ya. Untuk apa? Untuk menjangkau audiens yang potensial, karena di digital marketing audiensnya itu bisa kita targetkan spesifik mungkin ya. Nah, terus tujuannya apa sih kita menggunakan digital marketing? Itu sebenarnya ada dua ya, tujuan pentingnya ada dua. Yang pertama interest, yang kedua demand. Jadi gimana caranya membuat orang tertarik dengan produk kita dan menginginkan produk kita. Jadi ya cuma itu, gimana tertarik dan menginginkan. Akhirnya nanti jadi closing, jadi beli. Gitu ya, itu simpelnya seperti itu untuk tujuan kita memasarkan produk atau memperkenalkan brand di digital. Oke, ada dua kunci untuk kalau ngomongin bisnis, ngomongin jualan, kayaknya di mana-mana juga dua kunci ini, dua hal ini yang diomongin. Yang pertama adalah produk. Ya, pasti harus ada produk kalau kita mau jualan. Gak mungkin kita jualan terus nggak ada produk, apa yang mau kita jual ya. Yang kedua harus ada marketnya. Jadi dua ini aja yang untuk
kunci penghasilan atau penjualan ya. Pertama ada produk, kedua ada siapa yang mau beli. Kalau misalkan ada produk tapi nggak dibutuhkan market, kan sama aja, si produknya nggak bisa terjual. Oh, yang kedua, kalau ada market tapi kita nggak punya produk, juga sama aja, market atau orang target pasar mau dijualin apa gitu ya. Jadi harus ada keduanya, market dan produk. Terus biasanya banyak tuh yang berdebat, market dulu atau produk dulu ya, produk dulu atau market dulu. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, tergantung silahkan dari pandangan masing-masing. Mau menyiapkan produk dulu mangga gitu silahkan, mau siapkan marketnya dulu, bikin kolam dulu baru dijualin produknya juga silahkan. Cuma yang paling efektif itu menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya, belum tentu menurut para guru di sini yang lain ya, lebih mending sih siapkan kolamnya dulu ya, siapkan apa yang dibutuhkan market, siapa orang-orangnya, mereka kebutuhannya apa, baru kita siapkan produknya. Ini kalau kita jualan ya, kalau fokusnya jualan. Tapi kalau fokusnya misalkan kita sebagai produsen, ya otomatis kan siapkan produknya dulu, produk yang market ya, produknya harus bagus, packagingnya bagus, baru cari marketnya siapa gitu ya. Ini gimana sih cara memulai digital marketing? Ya, simpelnya saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu buyer persona atau target market. Jadi kita menentukan siapa target pasar kita, siapa orang yang akan membeli produk kita. Tuh. Yang kedua adalah funneling. Ya, mungkin teman-teman juga udah familiar ya, untuk jualan harus punya funnel dulu. Jadi, menyusun strategi funneling. Misalkan pakai sales funnel atau mungkin ada juga flywheel marketing dan lain-lain ya. Gitu. Yang ketiga adalah harus punya konten. Apalagi sekarang ya, zamannya konten. Kalau dulu saya udah main Facebook Ads dari tahun 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah. Facebook Ads dulu saya main Facebook Ads tuh AdSense, pakai Google AdSense. Itu gampang banget Facebook dulu. Mungkin di sini juga udah ada yang main Facebook di awal-awal, itu gampang banget. Ya, jarang kena restrict, jarang kena AME, akunnya aman, nggak harus verifikasi macam-macam gitu. Langsung iklan pun insya Allah bisa winning gitu. Nah sekarang kan kebijakan semakin ketat dari Facebooknya sendiri ataupun dari media lain ya. Terus persaingan juga semakin banyak, kompetitor banyak, advertiser juga makin banyak. Akhirnya mau gak mau yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan adalah kontennya. Jadi menurut saya sekarang udah zamannya perang konten ya. Jadi sebagus atau sejelek apapun produknya, kalau kontennya bagus, kayaknya masih ada yang beli deh. Tapi kalau sebagus apapun produknya, kita gak bisa bikin konten, gak bisa mengemas kontennya, ya gimana mau nyampe ke customer. Jadi perlu dibuatkan konten yang menarik. Ya. Apa aja kontennya? Itu berupa copywriting ya, kata-kata promosi untuk jualan kita, nanti berupa gambar, foto produk, ya desainnya, flyer, brosur, dan juga video iklan ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah campaign. Yang keempat adalah campaign. Kita harus bisa membuat campaign, kampanye iklan, dan juga membuat landing page ya, atau website. Nah, yang pertama adalah buyer persona. Buyer persona ini sesuaikan dengan produk kita. Contoh misalkan di sini saya bikin, ini saya ambil Google juga ya. Contoh misalkan buyer persona dari produk buku, misalkan saya dulu ya. Jadi kita buat merencana ya, kira-kira siapa sih buku ini, ke siapa sih untuk dijualkannya, kira-kira orang yang seperti apa yang membeli buku ini. Misalkan saya jual buku tentang manajemen gitu ya, atau tentang HR. Nanti saya buat dulu tuh disusun, ditentukan kira-kira umur berapa, dari rentang umur sampai ke berapa. Misalkan dari umur 20 sampai 50. Terus pekerjaannya apa, lokasinya di mana, terus pendidikannya berapa, sampai bahkan sampai ke penghasilannya berapa. Jadi kita bisa tahu nanti
produk kita mau ditujukan ke siapa, dan kontennya pun nanti akan disesuaikan dengan buyer persona kita, dengan target market kita, gitu ya. Ini tapi kalau ini itu hanya rencana aja, belum pasti gitu. Misalkan kalau mau buat buyer persona, ini hanya kira-kira ya, kira-kira produk kita ditujukan buat siapa. Jadi membantu untuk lebih spesifik produk kita akan dijualkan ke siapa, gitu ya. Nah, yang kedua adalah funnel. Nah, jadi sebelum kita jualan, kita harus tahu dulu alurnya, ya. Produk ini akan dijual, misalkan contoh sales funnel di Facebook Ads ya. Bisa kasih contoh di Facebook Ads aja yang lebih mudah ya. Misalkan contoh kalau di Facebook Ads, pertama ada awareness. Awareness ini gimana caranya orang itu tahu dengan produk atau brand kita. Misalkan kalau di Facebook kan ketika kita mengiklankan itu ada orang yang lihat. Misalkan dari orang yang lihat 1000 impression, ya, orang yang lihat iklan kita di Facebook ataupun di Instagram. Yang kedua, nanti akan diarahkan ke landing page. Nah, terus yang tahap kedua adalah interest. Dari awareness, dari sadar, dari dia tahu dan kita, akhirnya dia tertarik, ya, interest, minat, dia tertarik. Terus yang ketiga, dari dia tertarik, decision, dia memutuskan untuk membelinya. Nah, dari yang memutuskan, terus akhirnya dia action untuk beli. Ya, jadi harus ada tahapan, nggak mungkin customer itu langsung beli kalau belum paham dengan brand atau produk kita. Pasti di awal kita harus kenalan dulu, kita harus memperkenalkan produk kita dulu, produknya apa sih, manfaatnya apa, keunggulannya apa, ya, value-nya apa yang kita tawarkan ke customer, ya, awareness dulu, nanti baru dia tertarik, baru dia engage, baru dia minat. Setelah itu akhirnya dia merasa cocok, ya, beli dan dia bayar, gitu ya. Kalau di Facebook Ads, kalau kita ngiklan di Facebook Ads, kita iklankan di Facebook dan Instagram, terus misalkan ada 10.000 impression yang dijangkau, nanti yang ngeklik iklannya itu ada 200, ya, sekitar, kalau ini sekitar berapa persen tuh. Terus dari link klik akhirnya dia masuk ke landing page ada 160, ya, dari yang masuk ke landing page 160 ada 10%-nya yang klik tombol add to cart, yang nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Simpelnya seperti itu ya. Jadi alur customer atau perjalanan customer, atau misalkan customer journey dari mulai dia gak tahu menjadi tahu, akhirnya tertarik, ya, terus akhirnya dia beli, bahkan nanti bisa di follow up untuk repeat order, ya, beli lagi begitu. Misalkan menggunakan CRM, gitu ya. Oke, itu untuk sales funnel. Itu simpelnya seperti itu. Oke, terus nah, ini bisa kita gunakan untuk traffic source-nya, ya. Jadi kita kalau pengen jualan, ya, atau di dunia digital marketing mengenal namanya traffic, ya. Jadi sebelum closing harus ada sumber trafficnya dulu. Ada 2 sumber traffic, ada organik dan ada yang gratisan, ada yang berbayar. Yang gratis bisa pakai Facebook, misalkan pakai Facebook personal, ya, misalkan posting sekedar update status, atau mungkin buatkan grup, ya, grup Facebook, nanti di situ grup misalkan sharing-sharing atau misalkan grup jual beli, gitu ya. Kita share jualan kita di sana, bisa, atau juga bisa menggunakan halaman fanspage, terus juga bisa pakai Facebook Marketplace dan lain-lain, ya. Itu untuk di Facebook. Instagram juga sama, kita optimasi akun Instagram, misalkan akun Instagram jualan, ya, kita optimasi, kita posting, atau misalkan langsung jualan, silahkan. Nah, terus bisa juga pakai TikTok. Nah, yang sekarang lagi rame sih TikTok. Di sini juga di pondok juga diajarkan TikTok. Kami juga main TikTok affiliate, ya. Alhamdulillah lumayan hasilnya, karena ini banget, cepet banget. Kita cuma bikin konten, cuma bikin video di CapCut misalkan, hanya berapa detik, berapa menit, diupload langsung booming. Segampang itu. Iya, kalau lihatnya. Cuma kalau prakteknya ternyata susah.
susah untuk konsisten bikin videonya. Ya, TikTok affiliate, kita hanya bikin konten, terus akun kita atau postingan kita dipasang keranjang gitu ya, keranjang kuning, nanti orang akan beli di situ, kita dapat komisi TikTok affiliate, ataupun bangun akun TikTok atau pakai TikTok Shop juga bisa. Ya. Atau yang selanjutnya pakai Google, pakai SEO ya, Search Engine Optimization. Optimasi SEO-nya di Google, gimana caranya produk atau brand kita dioptimasi, diupload di website ya, pakai domain, nanti website kita atau landing page kita akan tampil di halaman Google. Kalau bisa peguan gitu biar orang itu bisa lihat dan beli produk kita. Atau menggunakan YouTube, pakai Twitter, LinkedIn dan lain-lain ya. Itu kalau media organik. Jadi nggak ada berbayar, dan diiklankan lewat berbayar. Hanya kita perlu bikin konten ya tiap hari kalau bisa konsisten ya, dan juga inovatif itu kalau untuk media organik. Tapi kunci adalah sabar ya, karena organik ini harus ngumpulin kolam dulu ya, harus ngumpulin kolam, harus ngumpulin orang ya, mengedukasi customer dulu baru kita jualkan produk kita. Itu kalau organic traffic. Yang kedua adalah paid traffic ya. Paid traffic mungkin udah tahu sendiri ya, Facebook ad, Instagram ad ya, atau grup Meta Ads itu bisa kita gunakan untuk media iklan kita secara berbayar, atau juga pakai TikTok Ads ataupun pakai Google Ads itu ya. Cuma bedanya adalah paid traffic ini kita bayar ke platform itu. Kita harus punya modal, harus punya uang untuk mengiklankan produk itu. Itu bedanya ya. Cuma nanti saya share pengalaman saya ya. Saya dulu pernah ngiklan buku ya, buku bisnis. Dari modal 100.000 saya ubah menjadi perharinya bisa 1 juta gitu ya, bahkan omsetnya bisa tembus 100 jutaan gitu, cuma dari modal 100.000 ya, pakai Facebook Ad, pure Facebook Ad ya. Terus dari traffic source, dari media apa namanya trafficnya, media digitalnya atau platformnya, misalkan media sosialnya, nanti kita iklannya arahkan ke landing page ya. Juga bisa juga iklan kita diarahkan ke WhatsApp. Cuma saran saya sih lebih enak pakai landing page. Jadi dari iklan, dari media sosial, terus kita ke landing page. Landing page ini itu berisi pengetahuan produknya, ya, berisi deskripsi produk yang kita tawarkan, dari mulai produknya apa, terus isinya apa, harganya berapa dan lain-lain ya. Terus landing page ini fokus di satu produk. Ya. Kalau fokus di banyak produk nanti customer malah bingung. Gitu ya. Jadi fokus di satu produk aja. Ya, ataupun satu macam produk, satu misalkan kalau buku satu judul gitu ya. Dan kalau strukturnya yang simpelnya ya, biasanya beda-beda strukturnya. Ini kalau simpelnya itu di atas ada headline, ya ada judul, nanti dikasih masalahnya apa, kita kasih solusi, terus kita arahkan ke produk kita. Di produk kita jelaskan detail ya, apa itu produknya, terus misalkan macam-macamnya apa aja, keunggulannya apa. Setelah itu kita masukkan testimoni pelanggan, testimoni yang udah beli ataupun testimoni orang lain gitu ya, yang udah merasakan produk kita. Terus harganya berapa, kasih penawaran, misalkan diskon berapa khusus hari ini gitu ya. Terus call to action di tombol ya, tombolnya kasih apa namanya greeting juga nanti yang akan diarahkan ke WhatsApp. Itu ya untuk landing page. Jadi kalau saya sih sarankan pakai landing page biar dari iklan itu orang udah teredukasi di landing page. Nanti ketika masuk ke WhatsApp dia udah mau beli nih, ya, ya udah teredukasi bahwa ini produknya, ini harganya berapa. Di WhatsApp tinggal follow up, tinggal kasih form order, nanti ya closing gitu ya, insya Allah kalau CS-nya jago. Nah dari landing page kita arahkan ke WhatsApp CS ya, dari landing page kita arahkan ke WhatsApp. Nah CS itu harus punya beberapa kriteria ya, kadang nggak sembarangan CS itu bisa ya, nggak sembarang orang itu bisa nge-CS. Itu harus paham produknya. Nah, jangan sampai kita rekrut orang
tiba-tiba langsung disuruh nge-CS produk, ya, nge-CS jualan kita, sedangkan dia belum paham produk. Nanti dia bingung, misalkan ditanya harga, dia bingung harganya, ditanya ini bingung. Jadi diedukasi dulu CS-nya harus paham dengan produknya. Ya. Yang kedua adalah harus ramah. Ya. Masa CS gak ramah, gitu ya? Harus ramah dengan jawabannya ya ke customer dan mempunyai sikap positif. Nanti kalau misalkan bersikap negatif terus, takutnya customer malah lari gitu ya, malah gak jadi beli. Dan terakhir adalah harus fast respon. Ya, jadi kalau di saya sendiri di tim itu harus segera fast respon kecuali misalkan ada uzur ya. Tapi kalau sedang lagi bekerja gitu harus segera dibalas. Ada customer yang ngechat ke WA, segera langsung dibalas. Ya maksimal banget 5 menit gitu. 3 menit lah. 3 sampai 5 menit harus langsung dibalas. Kecuali kalau banyak chattingan, banyak yang ngechat ke WA, biasanya kan waiting list ya, dibalas satu persatu. Cuma kalau bisa segera mungkin dibalas chatnya, karena nanti takutnya customer malah kabur ya, malah lari kayak gitu. Oke, itu CS. Nah, terus kalau di saya sendiri ya, kalau di tim saya sebelum kita iklan, kita jualan, saya biasanya menggunakan strategi BMC, ya, bisnis model canvas. Jadi lengkap ya, dari mulai customer segment, dibikin siapa customernya, ya, siapa orang yang kita jualin, itu target marketnya siapa, nanti terus udah tahu target market, kita pakai menggunakan media apa untuk jualannya, terus value produknya apa, ya, sampai nanti aktivitas jualannya seperti apa, sampai nanti sumber dayanya apa aja, misalkan sumber daya alatnya yang dibutuhkan apa, ada laptop, ada HP, dan lain-lain. Ya, sumber daya manusianya misalkan siapa yang iklanin, siapa yang nge-CS-in, siapa yang bikin konten, ya. Sampai nanti ke pencatatan keuangan, ya. Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dan kira-kira revenue-nya dari mana aja, apakah cuma dari penjualan produk doang atau misalkan ada ditambah dari yang lain. Ya, kalau di sini santri juga kami ajarkan seperti ini ya, di awal-awal yang diajarkan BMC, bisnis model canvas. Jadi menurut saya lumayan efektif gitu ya, sebelum pengiklan, sebelum jualan atau sebelum buat bisnis. Cuma sekarang saya nggak akan jelaskan detail ya, karena ini lumayan lama kalau misalkan dijelaskan ya. Teman-teman juga mungkin yang bisnis mungkin udah paham ya terkait BMC, ataupun banyak juga di YouTube atau di Google yang mengajarkan BMC ya. Bisa dicari sendiri nanti, atau bisa dicoba. Nah, terus nanti kita kan tadi udah tahu nih persiapan ya, cara memulai digital marketingnya seperti apa. Ya. Terus yang dibutuhkan apa aja. Jadi misalkan ada butuh konten, harus bikin landing page, terus harus punya pencatatan keuangan. Nah, kalau simpelnya tim digital marketing itu sebenarnya cukup ada dua sebenarnya. Dua pun cukup. Ada advertiser, ada CS. Advertiser tugasnya membuat iklan, sebenarnya tugas pokoknya adalah membuat iklan. CS itu melayani customer. Cuma kalau misalkan nggak ada orang ataupun kita baru mulai, saya sarankan dua pun cukup, 2 orang. Bisa diri sendiri ya, misalkan kita jadi advertiser, kita cukup cari 1 CS, udah cukup. Cuma nanti untuk bikin konten, desain, video, bikin landing page, ya itu kita aja yang di advertiser, boleh. Jadi double job ya. Advertiser nggak cuma bikin campaign, nggak cuma bikin iklan, tapi dia juga bikin landing page, dia juga bikin kontennya, ngedit video, edit gambar ya, edit poster, dan CS nanti yang admin ya, yang membalas chat di WA, dan juga yang posting di media sosialnya, di Facebook, Instagram maupun yang lainnya, gitu ya. Nanti yang keuangan boleh kita urus sendiri juga bisa. Kalau masih awal kan nggak ini banget ya, nggak rumit banget. Cuma nanti lama kelamaan harus berkembang ya. Organisasinya harus berkembang, timnya harus berkembang, karena
semakin banyak apa namanya dikerjakan, semakin tinggi omset, otomatis kan pekerja semakin banyak. Ya nggak mungkin kita sendiri terus, ya nggak mungkin cuma berdua terus. Kita kembangkan menjadi ya misalkan yang desain ada sendiri, yang edit video ada sendiri, kita rekrut ya. Terus CS-nya misalkan nambah, ya, karena untuk scale up bisnis gitu ya. Tapi kalau simpelnya cukup 2 orang cukup, ataupun 3 orang, ada koordinator, ada advertiser dan CS itu ya. Itu juga yang saya lakukan di sini. Jadi cukup 2 orang, kamu yang iklan, kamu yang nge-CS, insya Allah jalan. Kalau untuk target sekitar 100 juta, insya Allah bisa dilakukan sama 2 orang. Tapi kalau misalkan udah nyampe 500, nyampe 1 M, itu emang harus ada tambahan tim baru gitu ya. Itu kalau dari saya kayak gitu. Oke, masuk ke study case ya. Oh ya, ini sampai jam berapa ya Mas Alfian? Nanti ada sesi tanya jawab nggak Mas? Oke, study case dulu saya pernah jual buku dengan modal awal 100.000, 100 juta ya. Berjalan dari tahun 2019 bulan apa ya dulu, Oktober atau November gitu. Dulu awalnya itu kami jalankan organik. Jadi timnya cuma saya ada 2 orang ya, saya sendiri dan juga ada teman saya 1. Ya, jalannya di tahun 2019 ya, di akhir tahun. Terus jual apa? Saya jualkan buku bisnis. Ya. Waktu itu ditawarkan 1 judul, kami sebagai distributor. Jadi saya langsung dari penulisnya ya, atau dari penerbitnya. Lumayan dengan margin yang cukup. Kalau di Facebook Ad itu kita harus menaikkan profit ya, menaikkan margin. Kalau misalkan marginnya rendah, misalkan margin di bawah 30.000, di bawah 20.000 itu terlalu murah, terlalu sedikit. Jadi saya dulu naikkan margin, dan alhamdulillah karena sebagai distributor kami dapat margin lumayan cukup gede gitu ya. Dulu saya jualkan bukunya itu di angka 250.000 per pieces ya, buku fisik ini, buku fisik. Saya jualkan ke customer itu harganya 250.000 per judul ya, per pieces. Terus dapat margin itu sekitar 135.000 per persen tuh. Jadi saya dapat keuntungan dari hasil penjualan 1 buku itu 135.000. Nah, waktu itu kami coba testing pakai organik dulu, pakai Facebook Marketplace, coba posting di situ ya, ternyata nggak bisa di Facebook Marketplace, ternyata nggak bisa untuk jualan buku kalau saya dulu ya. Akhirnya coba lagi pakai WhatsApp, kami tawarkan ke teman-teman kami gitu ya, ke grup-grup kami tawarkan, dan ternyata ada penjualan. Nah, cuma nggak sering gitu ya, kadang 1, 2. Akhirnya gimana caranya nih biar cepat menghasilkan, cepat terjual, yang mau gak mau dengan ads, biar cepat hari ini iklan, hari ini juga bisa langsung closing dan bisa terdata gitu ya, datanya kita bisa baca semuanya. Terus akhirnya saya coba jualkan di Facebook Ads ya, saya ngiklan sendiri ya, bikin landing page-nya, terus bikin kontennya. Terus ada teman saya 1 yang nge-CS ya, karena kami dikirim bukunya langsung ke tempat, akhirnya harus packing sendiri ya, ngantar ke ekspedisi sendiri itu. Setiap hari kayak gitu kerjaannya. Di awal saya cuma dikasih budget 100.000 ya untuk jualan, untuk Facebook Ad, untuk jualkan di Facebook Ad. Kan bingung tuh, saya dulu baru banget ya, baru ngiklan, gimana caranya produk ini terjual dengan budget 100.000. Akhirnya saya coba bikin campaign, terus tak arahkan ke landing page. Dulu saya landing page-nya pakai Berdu kalau nggak salah, pakai Berdu. Terus ya ini kan karena di pondok ya, akhirnya kan mendapat fasilitas di pondok kan nggak harus bayar wifi, nggak harus bayar makan, karena kan pondok ini gratis ya, full gratis, beasiswa 3 tahun gitu.
Jadi modal awal cuma untuk budget iklan aja dari 100.000 gitu. Terus akhirnya saya coba bikin campaign. Terus kan kalau sebelum kita bikin campaign, kita kan harus punya tujuan ya. Tujuan iklannya apa? Dan yang mau di testing apa? Itu akhirnya saya coba bikin beberapa konten, terus saya testing pertama kali itu di kontennya, konten dan landing page. Saya landing page bikin 2. Jadi mencari landing page mana yang bagus dan konten mana yang bagus. Terus untuk interestnya saya sama ya, interestnya sama atau audiens sama, yang di testing kontennya dulu. Nah dari situ ternyata nggak mulus gitu ya, kok nggak ada closing, cuma udah ada interaksi, udah ada impression, udah ada link klik ya, udah ada juga yang masuk WA. Akhirnya coba lagi, apa ini yang kurang gitu, penyebabnya di mana kok belum closing. Akhirnya perbaiki kontennya, perbaiki audiensnya, dan perbaiki CS-nya, dan tak iklankan lagi, akhirnya dapat closing. Nah dari 100.000, kalau nggak salah ya, saya closing 1 kalau nggak salah dulu. Dari di hari pertama ya, di hari pertama iklankan 100.000, terus closing. Nah, karena closing 1 pun itu dapat 135.000 per pitches. Akhirnya otomatis kan balik modal tuh, dan ada lebihan sekitar 35.000. Nah, caranya gimana? Akhirnya dari closing itu uangnya saya simpan. Uangnya saya simpan untuk modal iklan hari berikutnya. Di hari pertama 100.000, di hari kedua hasil closing tadi marginnya ya kan orang transfer dulu tuh. Kalau saya bukan COD ya, jadi transfer dulu, terus hasil transferan itu saya gunakan untuk budget iklan di hari berikutnya. Jadi ditambahkan budget iklannya. Akhirnya kan karena semakin banyak budget iklan, semakin tinggi budget iklan, otomatis jangkauan semakin banyak, otomatis link klik semakin banyak ya, terus yang masuk ke WA, yang masuk ke WhatsApp pun semakin banyak ya. Misalkan dari 10 orang yang ngechat di WA, ada 30%-nya closing, kan 3 pitches ya closing, kan lumayan gitu. Nah itu juga saya lakukan di hari berikutnya. Di hari kedua hasil closing tadi saya simpan dulu uangnya, nggak langsung saya bagi. Akhirnya tak gunakan ke budget iklan di hari ketiga. Akhirnya kan berlaku kelipatan ya, hari ketiga makin nambah budget, hari keempat juga makin nambah, terus hari kelima juga semakin nambah, dan seterusnya sampai saya akumulasi di hari terakhir ya, mungkin di hari ke-28 atau hari ke-30 gitu ya. Akhirnya kan saya hitung tuh total budgetnya berapa, total omsetnya berapa ya, dan lain-lain. Ternyata bagus gitu ya, bisa diterapkan, cuma dengan catatan harus transfer dulu customernya, jangan pakai COD ya. Jalan seperti itu yang di bulan pertama kalau nggak salah tembus sekitar 30-an juta omsetnya ya, profitnya sekitar berapa ya, 10 mungkin apa 15 juta gitu, karena lumayan marginnya. Terus hari kedua jalan, bulan kedua kita jalan lagi, naik lagi karena nambah budget gitu ya. Cuma yang jadi kendala adalah karena kan bis itu fluktuatif ya, naik turun, kadang naik kadang turun. Akhirnya saya ketemu dengan COVID dulu di tahun 2020. Akhirnya mau gak mau tak off-kan dulu ya, karena kacau tuh, panik semua waktu itu. Akhirnya gak ngiklan lagi ya. Terus saya lanjut lagi setelah COVID, alhamdulillah dengan banyak judul lagi, banyak judul buku lagi, nambah judul dan lain-lain. Dan nggak cuma di itu, nggak cuma dijual buku, akhirnya saya tak coba jualkan yang lain ya kan. Jadi iklan kan ada database, kita ngumpulin database sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang iklan itu boncos, iklan itu rugi, sebenarnya menurut saya enggak. Iklan itu investasi sebenarnya ya. Iklan itu investasi karena iklan di Facebook Ads itu kita dapat data ini bisa kita gunakan untuk retargeting ya, bisa pakai lookalike audience gitu untuk retargeting lagi. Dan juga data ini bisa kita gunakan untuk atau database dari nama, nomor HP kita gunakan untuk follow up lagi, menawarkan ke customer untuk beli lagi ya, repeat order kayak gitu.
Nah, waktu itu dari jual buku saya tawarkan untuk jualan workshop ya. Jadi orang yang dapat atau orang yang beli bukunya itu dapat potongan workshop itu bersama penulis. Jadi tanpa iklan. Saya cuma follow up customer yang udah beli buku. Bagi yang udah beli buku akan dapat diskon untuk workshopnya gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Iklan cuma di awal aja. Setelah punya database, kita tinggal follow up, kita tinggal edukasi pembeli yang udah beli gitu ya. Nanti bisa kita jualkan dengan berbagai macam yang lainnya, berbagai macam produk yang lainnya ya, yang turunan dari produk itu sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Mungkin Mas Alfian bisa, atau mungkin ada sesi tanya jawab dulu deh Mas Alfian. Siap, oke. Thank you banget Mas Nurul Ilham. Luar biasa ya. Itu tadi pengalaman Mas Ilham menjual buku budget 100.000 bisa sampai ke 100 juta. Luar biasa. Oke, teman-teman silakan yang ada pertanyaan. Oh, ini sudah ada masuk pertanyaan Mas dari Bu Lestari ya. Assalamualaikum, izin bertanya, materi hari ini jika diterapkan di produk kuliner target market kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak, bagaimana teknisnya ya? Endingnya tentu ingin meningkatkan traffic atau omset di penjualan secara offline. Jadi apakah strategi online ini bisa untuk mendatangkan traffic ke warung atau toko offline? Ya gitu. Bu siapa nih? Bu Lestari. Bisa banget tuh. Jadi iklan di online kita bisa arahkan ke toko offline juga ya, ke store trafficnya itu bisa ya. Misalkan kita iklan di Facebook Ads ataupun di media lainnya ya, kita bisa langsung arahkan misalkan pakai Google Map, atau misalkan diarahkan ke landing page dulu, terus kalau mau beli silahkan datangi tokonya, itu bisa banget. Bahkan kalau di Facebook Ads sendiri, kalau dulu ya, kalau sekarang itu semakin dipersempit ya objektifnya. Kalau dulu ada objektif store traffic ya, conversion store traffic. Jadi orang diarahkan ke toko offline-nya, itu bisa. Siap, itu ya Bu Lestari. Insya Allah bisa sih untuk mendatangkan traffic ke offline store. Oke, ada yang tanya juga ini tadi, itu bukunya buku apa? Buku HRD ya kalau nggak salah ya. Ya itu buku HRM. Buku HRM yang warnanya kuning. Ya, siap. Oke, teman-teman silakan loh kalau ada yang mau tanya. Oh, ini ada Mas Nugroho Bayu Santoso. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah bisa berpartner dengan Pondok Marketers? Bagaimana caranya? Nah ini, Mas Ilham, monggo silakan. Waalaikumsalam Mas Nugroho. Bisa, insya Allah. Caranya nanti hubungi saya aja. Bisa langsung bisa. Ya, bisa mungkin rekrut santri atau kita kerjasama dalam hal lain juga, insya Allah bisa. Siap, insya Allah. Saya juga insya Allah mau nulis buku, Mas Nurul Ilham, nanti dibantu ya. Oh ya, siap. Siap. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya ya tentang apapun ya, silakan. Wah, di sini ada ini Mas Aditya Kusuma, tukang kata nih kalau nggak salah nih, ahlinya copywriting. Monggo loh yang mau ditanyakan. Ada Pak Basuki dari Tangerang, marketing properti juga banyak di sini ya, silakan bisa juga. Dari Balikpapan juga ada, ini jauh sekali, silakan. Oke, mau kontaknya kali Ilham, siap. Nah, bisa di-share nanti Mas Ilham di kolom chat, atau nanti bisa hubungin saya atau hubungin admin, nanti kita kirim nomornya Mas Ilham. Gitu ya, teman-teman. Insya Allah. Oke, ada lagi yang lain silakan yang mau ditanyakan tentang seputar fundamental digital marketing. Ya. Kuncinya sebenarnya tadi kita harus punya mindset marketing itu bukan cost ya Mas ya. Kadang yang bikin orang takut iklan itu kan karena nganggep biaya marketing ini adalah cost ya. Sedangkan kalau kita mungkin seorang marketers ini pastilah di awal-awal itu ada yang namanya biaya testing.
Ya, anggap aja biaya untuk melakukan eksperimen, riset ya, untuk mendapatkan mana sih ya konten yang menarik, mana sih landing page yang memang benar-benar comfort, itu perlu memang ada biaya testing di awal. Nah, kalau udah ketemu winningnya, nah insya Allah nanti kedepannya lebih enak. Dan sebenarnya ketika melakukan testing pun sudah dapat database ya Mas ya, sudah dapat database, sebenarnya bisa diolah lagi teman-teman. Jadi sebenarnya mindset-nya mungkin yang kita dandani dulu. Banyak UMKM itu takut untuk beriklan karena menganggapnya iklan ini sebagai pengeluaran, padahal ini sebenarnya biaya investasi untuk melakukan testing. Oke, ini ada Mas Aditya Kusuma. Masya Allah. Assalamualaikum, terima kasih sudah diperkenalkan. Mas Ilham, mau tanya dikit nih, iklan untuk jualan dengan branding beda atau sama? Nah ini untuk kalau iklan jualan sama iklan branding, ya, ini bedanya apa Mas Ilham? Ini teman kita ini dari tukang kata, Kang. Ya, tukang kata ini salah satu ya jasa bikin copywriting, bikin newsletter, ya bikin storytelling yang mana berhubungan dengan kata-kata, makanya tukang kata. Tukang kata. Ya, siap. Iklan jualan dengan branding ya tentunya beda ya, beda tujuan. Kalau jualan kan kita fokusnya di sales ya, di closing. Kalau branding kan fokusnya di awareness ya. Ya kalau misalkan pakai Facebook Ad itu juga kan beda objektif. Ya. Kalau branding cukup pakai awareness, ya pakai reach juga bisa, atau pakai traffic doang gitu. Tapi kalau untuk jualan kan bisa juga pakai conversion. Jadi ya beda di tujuannya ya. Kalau jualan fokusnya di penjualan ya, fokusnya di closing di produk gitu, yang menjualkan produk. Kalau brandingnya gimana caranya orang itu mengingat brand kita ya, mengingat value produk kita ya, tahu dulu, kenal. Itu sih kalau dari saya kayak gitu. Itu sih Mas. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ngiklan di Facebook itu kan ada 3 objektif besar biasanya. Ada branding ya atau brand awareness, biasanya awareness ya tulisannya, ada engagement, ada conversion. Nah, kalau jualan biasanya langsung kita pakai iklan-iklan conversion. Tapi ada yang tujuannya bangun apa namanya interaksi dulu, boleh ya. Ada yang modelnya memang bikin awareness-nya dulu. Sebenarnya kalau memang disarankan oleh Facebook sih iklannya urut. Kalau iklannya urut ya. Orang itu kan tadi ada tahapannya kan tadi kan awareness, interest sampai akhirnya apa namanya call to action kan ada tahapannya. Nah, itu kan sebenarnya tahapannya gitu, ada awareness dulu, orang aware dulu, kemudian engage di situ, mulai ada hubungan di situ, baru mulai itu di retargeting ya dengan melakukan conversion gitu ya Mas ya. Kalau ya seperti itu ininya saran dari Facebooknya. Cuma kan kalau budget minim ya gimana ya kalau misalkan kita pakai semua. Misalkan budgetnya minim, iklan awareness dulu, nanti traffic, nanti yang baru conversion, nanti makan budget banyak tuh. Sedangkan kan kebanyakan UMKM kan pertama dia takut ngiklan karena mungkin budget minim, akhirnya gak jadi ya. Padahal bisa juga kita akalin kan, gak harus urut gitu, gak harus apa yang dimau Facebook, langsung konversi pun sebenarnya bisa. Tapi dengan catatan akunnya udah ini ya udah panas lah gitu ya, udah dioptimasi, terus si produknya juga udah ada penjualan lah minimal itu. Kalau misalkan produknya baru, akunnya baru, belum diapa-apain, kadang susah juga kalau langsung conversion gitu sih. Ya, sebenarnya ini organik dan apa ya berbayar itu tetap dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman apa namanya mau biar conversionnya bagus, organiknya juga dikuatin, konten-konten organiknya, kemudian apa namanya testimoni dan lain sebagainya itu dikuatin. Dan memang kuncinya sekarang konten ya Mas ya, untuk apa ya, kan persaingan yang iklan ini makin banyak nih, ya kan. Untuk bisa memenangkan persaingan gimana Kang untuk di ads nih? Ya, misalnya sama-sama iklan buku ya. Saya dulu kan pernah juga sama-sama iklan buku. Ya, otomatis kan yang budget iklannya paling besar yang akhirnya dikasih. Ya,
dikasih kesempatan bagi besar. Akhirnya disebut Masta pada waktu masa saya yang besar-besaran budget iklan bukan. Nah, jadi Masta itu kalau budget iklannya sekian gitu kan, jadi Masta. Iya. Iya. Kalau sekarang ya gini sih, mungkin lebih ke konten Mas. Konten kita yang harus bagus sih. Karena kalau untuk teknis beriklan, ya gitu-gitu aja deh. Bikin campaign, bikin adset, masukin interest, kan gitu-gitu aja sih. Tinggal gimana caranya kontennya lebih bagus lagi. Gitu. Kalau menurut Mas sendiri konten seperti apa yang menarik Mas untuk apa ya? Wah ini winning nih apa ya, ide konten seperti apa? Kalau Mas bisa diulangi Mas? Tadi kurang kedengeran. Ide konten seperti apa yang menarik menurut Mas Ilham? Oh winning konten. Ya kalau di dashboard ya Facebook Ads kan kelihatan semuanya ya data-datanya. Kalau winning konten yang menarik otomatis angka CTR juga harus tinggi ya, minimal 2% lah. Coba kalau dilihat dari bukan dari data ya, dari penglihatan kita itu kan konten yang menurut saya itu sekarang lebih banyak video kontennya yang menarik. Cuma tapi biasanya beda produk beda konten sih. Kadang ada produk yang pakai gambar bagus ya tapi pakai video jelek. Ada juga produk yang pakai gambar jelek tapi lebih bagus pakai video. Cuma kalau sekarang hampir semuanya pakai video sih, lebih bagus pakai video karena orang kan tertarik dengan visual ya biasanya. Terus tertarik orang itu bukan dijualin tapi diceritain. Mungkin bisa pakai konten yang cerita storytelling. Kayak saya udah lihat tuh yang sekarang lagi viral kan kontennya Marjan tuh kan, lumayan bahkan pakai CGI gitu. Saya juga dulu pernah testing konten antara konten yang cuma foto doang ya dengan konten video di sana ada cerita, itu lebih bagus, orang tuh lebih engage gitu. Jadi nggak sadar kalau dia ternyata lagi dijualin, tapi dia taunya lagi diceritain, akhirnya dia minat, tertarik buat beli gitu. Kalau video 3 detik pertama itu 3 detik pertama ya, untuk bisa mengambil perhatian calon konsumen kita ya, karena memang 3 detik pertama termasuk headline itu juga sangat-sangat mempengaruhi buat orang mau nonton iklan kita gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke. Izin bertanya dari Mbak Mas Wiwit Rumah Makan. Maaf, RM apa sih? Maaf baru join. Izin bertanya, kalau jual buku apa ini? Source untuk menentukan area mana aja yang menjadi target market kita itu menggunakan aplikasi apa ya? Atau menggunakan apa? Oke, untuk bisa menargetkan lokasi yang tertarget ya. Itu ada aplikasi nggak sih untuk nyari radius audiens yang mau kita search? Gini ya, kalau misalkan cari lokasi, kalau dari saya itu bisa pakai Google Trend, bisa. Jadi tren produk ini kira-kira di mana aja ya. Cuma kalau kita jualan pakai media ads atau misalkan pakai Facebook lah yang lebih gampang ya, misalkan pakai Facebook ads, itu sebenarnya kalau harus pakai aplikasi, kita tinggal testing dengan target market yang luas, yang broad interest gitu ya, broad audience. Ya udah, nanti kan Facebook akan mencari sendiri tuh, kira-kira produk ini bagus untuk siapa. Nanti ketika udah running, setelah ngiklan, kita bisa baca data, bisa analisa. Kira-kira iklan kita itu bagusnya di area mana aja, di breakdown ya, terus umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, itu bisa kita lihat tanpa perlu aplikasi. Terus kalau ada sih untuk mencari interest ya dari target market juga ada aplikasi tools, mungkin udah tahu juga ya, namanya AdSumo, tapi itu berbayar sih. Bisa kita riset interest pakai AdSumo juga bisa. Atau kalaupun budget minim tadi tinggal iklan di Facebook Ads, pakai broad, pakai luas, nanti kan setelah testing kelihatan semua tuh kira-kira produk ini bagusnya di lokasi mana, di audiensnya seperti apa gitu. Ya, tetap butuh split test ya Mas. Jadi di split test di tes lokasi mana yang memang
winning ya biasanya tetap pertama-tama ya pakai Google Trend atau pakai asumsi sih Iya, biasanya. asumsi. Asumsi ya. Nanti kalau udah di testing baru dapat data, baru di situ bisa Heeh. dibaca datanya. Kalau belum di testing memang pertama-tama tetap kita gunainnya asumsi. Cuma memang asumsinya bisa lebih tepat kalau memang asumsinya juga by data lah di Google Trend atau apapun gitu, gitu teman-teman. Cuma memang nggak bisa dibaca datanya kalau kita lagi pertama kali nembak wilayah, ya kita harus ngetes memang. Nanti kan kelihatan. Kalau belum di testing kita belum tahu datanya sih. Hanya bisa berasumsi, hanya bisa mengkira-kira gitu, perkiraan. Oh ini Mas Wiwit dari Rel Masjid. Kayaknya Rel Masjid bukunya udah iklan di mana-mana tuh. Iya itu Saya udah di mana ada bukunya, iklannya ada itu. covernya Mas Rifki Agung itu ya. Halo Mas Wiwit dari Rel Masjid. Masya Allah luar biasa. Masjid ini luar biasa eventnya. Oke silakan teman-teman mau bertanya ya. Mumpung kita masih bersama Mas Ilham ya dari Product Marketers. Mungkin sebelum ada pertanyaan saya pengen sedikit apa ya informasi dulu nih, ada informasi dari Mas Ale. Monggo Mas Ale bisa ditampilkan untuk informasi acara bisaroh.id di bulan Ramadan teman-teman. Jadi kita ada tajuk Ramadan produktif ya. Jadi kita pengen ngajakin teman-teman di sini untuk produktif ya, yaitu untuk belajar bareng bersama pakar branding dan marketing. Nah, insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Andika. Ini salah satu guru saya, teman-teman, yang sudah 25 tahun di industri kreatif, di agensi ya. Di agensi iklan itu sudah 25 tahun. Cukup panjang ya, luar biasa. Dan sempat menggandeng brand-brand besar. Kalau teman-teman tahu Dompet Duafa, Rihal, kemudian tokoh-tokoh seperti Jamil Azaini dan lain sebagainya, Turkish Propolis ya, dan Alfa Barbershop ya, Rihal, Umroh Haji dan lain sebagainya. Nah itu brand-brandnya banyak yang memang digarap oleh ya Syafaat Markom ya teman-teman. Dan insya Allah nanti akan berkolaborasi dengan saya sendiri ya, yaitu Alfian Rendra. Saya nanti akan banyak ngomongin tentang strategic marketing ya, bagaimana kita bikin ya marketing plan ya, sehingga kita bisa mencapai goals yang memang kita harapkan ya teman-teman. Dan juga nanti ada bonusnya dari Ustadz Firly ya. Ustadz Firly nanti akan ngobrolin tentang Syirkah. Nah, Syirkah sebagai solusi permodalan juga pengelolaan tanpa utang riba. Yang mana tentu kan UMKM ini butuh yang namanya budget ya, atau butuh yang namanya modal, nggak bisa dipungkiri. Nah, bagaimana solusi permodalan itu nanti akan juga dibahas oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Dan ini acaranya ini selama Ramadan. Jadi kenapa sih acara ini kita bikin? Beberapa waktu yang lalu memang saya bertemu dengan Ustadz Andika sebagai praktisi branding yang sudah 25 tahun eksis di industri kreatif. Nah, salah satu diskusi kita itu memang membahas banyak sih UMKM ini yang tumbang, tapi banyak juga yang naik ya kan. Tapi banyak, menurut riset banyak yang tumbang, dan hampir ya 46% itu startup itu tumbang sebelum umurnya 5 tahun. Kok bisa? Nah ini padahal Ustadz Andika kan sudah kemarin tuh waktu saya ikut ulang tahun ke-25 kan sampai bikin acara yang lumayan besar ya bersama Warung SS itu. Nah itu banyak yang UMKM belum sampai 5 tahun aja udah tumbang. Nah itu kenapa? Nah salah satu problemnya adalah no market need. Produknya memang nggak dibutuhkan dan diinginkan market. Nah makanya di sini perlu kita belajar tentang branding dan marketing sebagai ujung tombak dari kegiatan bisnis. Ya apapun bisnisnya sebenarnya kita pasti akan bersinggungan dengan branding dan marketing, dan ini memang sudah disederhanakan bukan untuk korporat tapi untuk UMKM bisa naik kelas dengan sistematis. Nah insya Allah nanti dari fenomena ini akhirnya Ustadz Andika dan saya itu kemarin membuat satu kurikulum yang memang kita ciptakan untuk UMKM ya, dengan simple ya, kita sebut namanya simple syariah branding dan marketing for UMKM, yang mana ya bisnis bukan hanya untung rugi tapi surga neraka. Makanya selain kita ngomongin tentang ilmu sunatullahnya, kita juga ngomongin tentang bagaimana di bulan Ramadan ini ya aktivitas marketing dan branding kita ini bisa menjadi pahala jariah. Bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Proses branding ini kalau mau dibikin amal jariah bisa-bisa aja ya teman-teman. Next Mas Ale.
Oke, nah ini apa saja materinya? Teman-teman akan belajar tentang fundamental branding syariah bersama Ustadz Andika nanti di tanggal 5, 10, dan 15 April. Jadi 3 hari ya bareng Ustadz Andika ya yang durasinya itu 2 jam lah per pertemuannya. Itu teman-teman akan belajar tentang goals branding syariah, mengapa branding harus sesuai syariah, framework simple branding syariah, Safaat Markom yang sudah hasil riset beliau selama 25 tahun, kemudian membuat brand konsep, yaitu menemukan winning product, menemukan core value, add value, dan positioning produk branding teman-teman. Baik product branding, corporate branding, maupun uh, personal branding. Yang berikutnya adalah membuat program branding. Nah, di sini teman-teman akan belajar bagaimana merancang program yang tematik untuk action plan brandingnya, kemudian merancang program taktikalnya ya untuk plan brandingnya, kemudian media planning untuk plan untuk melakukan branding ya medianya. Kemudian di fundamental mindset marketing saya akan bicara tentang bagaimana investasi atau cost ya, mindset, kemudian tugas-tugas utama seorang marketers ya. Kemudian kita akan belajar tentang marketing Abdurrahman bin Auf, tunjukin di mana pasar. Kemudian kita akan membedakan bagaimana branding, marketing, dan selling. Kemudian saya juga akan mengajari tentang strategic marketing plan for UMKM, bagaimana bikin konten yang winning, copywriting, media planning, dan media buying-nya. Termasuk action plan, marketing execution, setting goals, action plan-nya, evaluasi, sampai manajemen control system. Dan buat teman-teman yang ya beli hari ini ya, di bulan Ramadan nanti, teman-teman harga normalnya 650.000, kita kasih hanya 490.000 saja untuk 2 orang, 790.000 untuk 3 orang nih ya, dan dapat bonus 101 template ide promosi, 99 contekan headline untuk copywriting, aplikasi tawakal untuk mencapai goal, marketing Abdurrahman bin Auf ya, digital branding for UMKM, 100 juta pertama dari Facebook, jurus jitu memanage waktu, teknik follow up 99% closing, dan video magnet rezeki. Nah, ini murah saja teman-teman, 490.000 untuk 6 sekitar berapa nih? 6 kali pertemuan. Wah, luar biasa nih, 6 kali pertemuan ya selama bulan Ramadan, 3 pembicara ya, teman-teman akan bisa dapetin ya. Video rekamannya juga akan kita share, dan nggak perlu teman-teman ya belajar sampai 25 tahun ya. Teman-teman cukup belajar ya selama Ramadan, karena Ramadan ini kita harus produktif. Itu sih sedikit pengumumannya buat teman-teman, nanti linknya saya share di sini landing page-nya. Oke, masih ada pertanyaan tidak di kolom chat ya bersama Kang Ilham dari Pondok Marketers ya. Saya belum sempat ke sana lagi nih, Kang. Kita jadwalin minggu depan ya, insya Allah kita mau silaturahim ke Pondok Marketers. Teman-teman yang mau ikut ya, ikut silaturahim boleh, ayo ya, bareng saya ke Pondok Marketers. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Ya, kalau tidak ada mungkin materi hari ini cukup ini sampai jam 10.16. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut ya, atau mungkin ada anaknya yang pengen ya belajar di Pondok Marketers, atau dibatasin umur tidak nih Mas untuk bisa belajar ke Pondok Marketers ya, bisa. Intinya mau umur 17 lah minimal sampai 24-an. Siap. Yang penting mau, tapi harus mau hafal Quran. Nah, 3 tahun ya Mas ya, mondoknya ya? 3 tahun. Ya, 3 tahun rata-rata pada berapa juz Mas? Bisa. Cuma kami nggak target muluk-muluk sih, jadi minimal 3 tahun itu bisa 3 juz mungkin. Ya, ini silakan teman-teman ya, 3 juz mungkin ya. Wah, ini luar biasa programnya Pondok Marketers, bukan hanya ya dapat akhiratnya ya, dunianya juga dapat, skillnya dapat ya. Insya Allah nanti ketemu langsung sama Mas Nurul Ilham. Insya Allah kita akan kolaborasi ya Mas Nurul Ilham ya. Thank you banget sudah sharing-sharing di Jumat Berbagi. Terima kasih waktunya. Semoga jadi amal jariah Kang Ilham ya. Insya Allah kita lanjut. Oke. Siap.
Oke, Bu Emma, Pondok Marketers keren. Siap, siap Bu Emma. Terima kasih. Buat Kasih. teman-teman, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin tahu acaranya, nanti bisa saya share linknya atau hubungin admin untuk dapat landing page-nya. Atau Mas Ale bisa share link landing page-nya. Silahkan Mas Ale. Ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik ya, tertarik untuk ikut. Oke, sebentar saya cariin, kayaknya kemarin ada. Oke, kalau tidak ada nanti silakan dihubungin panitia ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Banyak Mas Alfian. Makasih. Ya, itu silakan.